Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah serta inayahnya, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita masih tercatat sebagai umat Islam. Semoga Allah tetap memberikan nikmat yang sangat agung itu, sehingga kita tetap iman dan takwa sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan puasa. Ada seorang filosof yang namanya Dante. Beliau menyatakan bahwa perjalanan hidup manusia itu paling tidak itu mengalami beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase namanya paradiso. Paradiso artinya fase bahwa dia berada di surga. Dia mendapatkan kenikmatan jiwa, yang mana jiwanya itu sama dengan surga. Yang pertama adalah ketika seseorang masuk ke dunia ini. Ketika seseorang masuk ke dunia, berarti dia seorang bayi. Maka bayi itu dia adalah orang yang berada di surga. Jiwanya juga jiwa surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang, semua bayi yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia dilahirkan dalam keadaan suci. Fitrah ada fitrah agama Islam. Siapapun bayi, anaknya siapapun, baik anaknya orang Islam maupun non muslim, maka ketika dilahirkan dia berada dalam kondisi Islam, fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunaswirani au yumajisani. Orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi orang yang non muslim, orang Kristen, orang Majusi maupun orang Yahudi. Jamaah sekalian berbahagia, ketika seseorang masih bayi maka hatinya adalah putih bersih, bening sekali, tidak ada noda, tidak ada dosa sama sekali. Kemudian setelah itu akan menginjak pada masa dewasa. Ketika dewasa seseorang, paling enggak ketika dewasa dia berumur balik, seseorang akan melakukan dosa-dosa. Dia akan berhubungan dengan orang lain dan dia punya kepentingan-kepentingan. Karena itulah maka ketika dia ada kepentingan dirinya yang sifatnya untuk pribadi, maka dia akan menjadi egois. Ketika dia egois, maka dia mementingkan kepentingannya sendiri, yang kadang-kadang dia harus menyepak orang lain, menusuk orang lain, melakukan kezaliman kepada orang lain. Saat itulah maka dia sudah masuk dalam kategori inferno. Inferno adalah posisi situasi jiwa yang sifatnya neraka, yang sifatnya panas. Semakin banyak dia melakukan dosa, maka pada hatinya yang masih putih tadi akan terbentuk titik-titik. Semakin banyak dosanya, maka semakin banyak titik-titiknya, sampai kemudian hatinya itu gelap. Ketika hatinya sudah terpenuhi dengan titik-titik dosa, ketika itulah maka diperlukan yang namanya purgatorio. Purgatorio adalah penghapusan terhadap titik-titik itu. Lah bagaimana purgatorio dilakukan? Purgatorio dilakukan adalah dengan cara menghapus dosa, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Jamaah sekalian berbahagia, Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti melakukan produksi dosa.
semuanya pasti akan mengampuni dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang memperbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, purgatorio atau penghapusan dosa yang paling kuat adalah ketika di bulan puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan seseorang melakukan puasa, yang mana puasa ini adalah merupakan sesuatu yang sangat rahasia hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita dan Allah, hanya pelaku puasa dan Allah yang tahu apakah seorang itu puasa atau tidak. Itu maka puasa dikatakan sebagai ibadah yang sangat istimewa. Hubungan kita dengan Allah sangat istimewa, sangat dekat sekali. Jamaah sekalian berbahagia, ketika bulan puasa, di samping dia puasa, maka biasanya kalau malam hari dia akan melakukan sholat taraweh. Baik taraweh itu adalah sholat taraweh. Dan juga dia biasanya melakukan banyak ngaji Quran, mendaros Al-Quran, baik itu di masjid atau di rumah atau sendirian. Dan ketika Ramadan itu di akhir-akhir, maka seseorang biasanya iktikaf, melakukan iktikaf pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia, karena itu maka ketika bulan Ramadan ada merupakan suatu bulan purgatorio besar-besaran, penghapusan dosa besar-besaran, yang mana nanti akan didapatkan hasilnya itu ketika Idul Fitri. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Artinya orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah lain dengan ikhlas, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan pada Allah, maka nanti ketika dia di Idul Fitri dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika dia melakukan purgatorio besar-besaran, maka kembali lagi ke namanya paradiso lagi. Jadi paradiso, inferno, kemudian purgatorio, kemudian paradiso lagi. Kemudian setelah bulan Ramadan, Idul Fitri, biasanya orang itu membuat dosa-dosa lagi. Ketika membuat dosa lagi, tidak perlu kita nanti kemudian menunggu tahun depan. Langsung saja dilakukan yang nama ketika seksual inferno, lakukan saja purgatorio dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, membimbing kita. Jamaah sekalian berbahagia, dalam hal bulan Ramadan ini kita dianjurkan supaya apa? Supaya kita senang sekali hati kita dengan hadirnya bulan Ramadan ini. Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadu al-nar. Barang siapa yang senang dengan hadirnya bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan oleh Allah dari api neraka. Sudahkah kita senang dengan hadirnya Ramadan? Jangan-jangan kita ini nggak senang dengan hadirnya Ramadan. Itulah, maka mari kita tata hati kita supaya kita senang dengan hadirnya bulan Ramadan. Akhirnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.